Shalom saudara-saudara yang menerima keselamatan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa memenuhi hati dan hidup kita. Saudaraku, mari kita memulai saat teduh malam ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur karena telah melewati sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih karena Engkau telah menyertai dan menopang kami dalam apa yang kami lakukan hari ini. Engkau sungguh baik dan segala sesuatu yang berasal darimu baik adanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Bapa, kami juga bersyukur atas satu lagi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan-Mu, dan berikanlah kami kebijaksanaan untuk memahami ajaran-Mu serta kekuatan untuk menghidupi firman-Mu dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah berdoa bagi seseorang yang sakit, namun orang itu tetap tidak sembuh? Atau berdoa bagi pemulihan hubungan suami istri, namun mereka tetap bercerai? Doa-doa yang jawabannya tertunda atau bahkan mendapatkan jawaban tidak adalah hal yang menyusahkan bagi jiwa kita. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan membahas mengenai penundaan jawaban doa kita yang akan kita pelajari dari Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seperti halnya manusia biasa, Tuhan Yesus juga memiliki sahabat-sahabat yang tinggal di Betania. Mereka adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Namun di suatu hari saat ia menerima berita tentang Lazarus yang sedang sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Hal ini cukup mengherankan karena umumnya saat kita mendengar bahwa sahabat kita sedang sakit, maka kita akan cepat-cepat pergi ke tempatnya. Apalagi jika kita memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah ia sengaja menunggu 2 hari sebelum pergi ke tempat Lazarus. Di sini kita bisa belajar hal yang pertama, yaitu saat Tuhan menunda jawaban doa kita, hal itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Apa yang kita alami di dalam hidup kita tidak mengurangi kasih Tuhan bagi kita. Bahkan penundaan jawaban doa kita juga merupakan bagian dari kasih Tuhan kepada kita. Sama seperti kasih seorang bapa kepada anaknya, sehingga tidak selalu memberikan apapun yang diminta oleh anak-anaknya karena ia mengetahui yang lebih baik. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah penundaan akan membuat kita belajar menunggu waktu Tuhan. Pengetahuan kita terbatas, namun pengetahuan Tuhan tanpa batas. Dia mengetahui apa yang harus diberikan kepada kita dan kapan waktu yang tepat untuk memberikannya kepada kita. Saat kita meminta Tuhan menjawab doa kita, kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan. Hal ini melatih iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam masa penantian kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah penundaan bukanlah penolakan. Seperti halnya Tuhan Yesus menunda 2 hari untuk pergi ke tempat Lazarus, demikian juga terkadang penundaan jawaban doa bukanlah merupakan penolakan dari Tuhan. Kita hanya berpikir dalam jangka pendek, yaitu ingin segera memperoleh jawaban doa kita. Namun Tuhan bekerja dalam jangka panjang dan mempertimbangkan kepentingan semua orang yang terlibat. Penundaan yang dilakukan Tuhan Yesus
bertujuan untuk mempersiapkan satu peristiwa kemustahilan sehingga hanya ada satu jawaban untuk hal itu, yaitu kuasa Tuhan. Orang-orang Yahudi mempercayai bahwa roh orang mati masih berada di sekitar tubuhnya selama 3 hari setelah kematiannya. Pada hari keempat, roh itu sudah tidak ada lagi karena sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tiba di tempat Lazarus pada hari keempat. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan Lazarus merupakan kemustahilan yang hanya memiliki satu jawaban, yaitu kuasa Tuhan. Tujuan lainnya adalah dengan adanya penundaan yang mengakibatkan kematian Lazarus, banyak orang Yahudi berkumpul di rumah mereka untuk menghibur Maria dan Marta. Oleh karena itu, saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, banyak orang Yahudi bertobat karena mempercayai kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saat Tuhan melakukan sesuatu, termasuk penundaan jawaban doa kita, Tuhan memiliki rencananya sendiri, dan rencana itu melibatkan orang-orang lain juga. Kita tidak boleh egois menuntut Tuhan menjawab doa kita dengan tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Kita harus mempercayai bahwa apabila Tuhan menunda jawaban doa, hal itu bukanlah berarti penolakan, melainkan karena ada sesuatu yang lebih besar yang merupakan rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan mengubahkan hidup kita melalui setiap benih firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh malam ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan belas kasihan, terima kasih atas firman-Mu yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bimbinglah kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu dengan sepenuh hati dan menunjukkan kasih kepada sesama. Berikanlah kami ketekunan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa bersama kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas pengalaman yang kami dapatkan di sepanjang hari ini dan perlindungan yang kami terima. Dan malam ini saat kami tidur, berkatilah kami dengan ketenangan dan tidur yang nyenyak, agar kami dapat bangun dengan semangat yang baru. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah penyakit mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka dalam proses penyembuhan. Berikan juga ketenangan kepada keluarga mereka yang merawat, agar mereka memiliki kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Kami percaya pada keajaiban penyembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Lindungilah negara kami dari segala ancaman dan bencana, dan kami percaya Engkau senantiasa melindungi bangsa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.